Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, masih semangat kan, Nak? Harus semangat ya, Nak ya. Ya, Iya, Bu. meskipun proses pembelajaran kita masih dalam proses daring, Ibu harap tetap semangat. Jadi kita belajarnya pelan-pelan saja, yang penting kalian paham. Jadi Ibu nggak mau nanti, ya udah Bu, lanjut aja. Sedangkan kalian tidak paham, Ibu tidak mau seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti ya, Nak ya. Oke, sekarang kita masuk materi pada pertemuan kali ini. Oke, baik. Pertemuan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya ini, kedudukan atom karbon. Nah, sebelum kita membahas beberapa senyawa hidrokarbon, makanya kemarin kita membahas kedudukan atom karbon. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa senyawa hidrokarbon. Coba perhatikan, Nak. Kemarin sudah Ibu jelaskan hidrokarbon itu apa. Sekarang kita bahas senyawanya itu apa. Senyawa hidrokarbon itu dia ada 3, Nak. Ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu adalah alkana. Yang kita bahas di sini ada rumus umumnya, tata namanya, sifat, serta reaksi dan kegunaannya. Sekarang kita bahas yang pertama itu adalah apa itu alkana. Nah, coba perhatikan, Nak. Alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan pada rantai karbonnya merupakan ikatan tunggal. Nah, ini poin utamanya, Nak. Alkana itu merupakan ikatan tunggal. Jadi beda nanti, kalau dia alkena, dia rangkap 2. Kalau alkuna, dia rangkap 3. Kalau dia alkana, dia tunggal. Tunggal itu artinya 1. Nanti gimana sih, Bu, maksud yang tunggal itu? Nanti akan Ibu bahas slide berikutnya. Nah, coba perhatikan, Nak. Sekarang rumus umumnya itu adalah CnH2n ditambah 2. Nah, coba dari rumus ini, coba perhatikan. Dari rumus inilah makanya ketemu rumus molekul dari beberapa senyawa alkana. Sebelum kita lanjut, ini seperti biasa, kalau yang namanya kimia itu kita harus ada konsep, Nak. Nah, ini metana, etana, sampai dekana, itu kalian harus buat konsep, Nak. Gimana caranya kalian bisa ini, kalian bukan dihafal ya, kalau hafal nanti mudah hilang. Kalian buat konsep lah, gimana caranya metana sampai dekana ini kalian berada di luar kepala lah, gitulah ya bahasanya ya. Kalau kakak kelas kalian dulu, kalau Ibu suruh hafal, bisa mereka 5 menit. Ibu harap kalian 1 menit udah bisa ya. Oke, ini dari cara menghafalnya gini, cara membuat konsepnya kayak gini. Metana, etana, propana, sampai dekana itu harus berurutan. Artinya apa? Jika C-nya 1, maka dia metana. Jika C-nya 8, dia oktana. Jadi dia harus berurutan. Nah, rumus molekulnya yang mesti kalian hafal ininya saja. Rumus molekulnya nggak usah. Karena rumus molekulnya ini cukup kalian ini. Hafal saja rumusnya ini. CnH2n tambah 2. Nah, coba perhatikan. Ibu ambil contoh yang pertama dulu. CH4. Kenapa metana itu CH4? Coba. Metana. Halo, jaringannya masih bagus? Oke. Metana ini dia berada di C1. Maka N ini adalah jumlah C, Nak. Ibu ulangi, N ini adalah jumlah C. Maka dari mana datang CH4? Coba perhatikan. C1, H,
2 dikali 1, 2 tambah 2, 4. Makanya dia CH 4. Jadi ini nggak perlu kalian hafal. Metana rumus molekulnya CH4, etana rumus molekulnya C2H6, nggak perlu. Yang kalian hafal ini saja. Jadi kalau misalkan ibu tanya, apa rumus molekul nonana? Ingat, kalian sudah hafal nonana itu dia C-nya 9. Jadi ngafalnya itu berurutan metana, etana, sampai dia dekana. Nah, coba perhatikan, kenapa dia C9H20? Nonana, berarti N-nya, C-nya 9. Coba di sini. C9. H2 kali 9, 18 ditambah 2. Makanya C9H20. Ini rumusnya. 2 kali 9, 18 tambah 2, 20. Oke, sampai di sini paham dari mana datang rumus molekul di sini? Coba aktifkan mikrofonnya. Aktifkan mikrofonnya. Yang mau bertanya? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Jadi, Paham, Bu. iya bagus. Jadi, oke bagus. Jadi artinya yang kalian hafal ini saja nak, metana sampai dekana. Oke bagus kalau sudah paham. Nah sekarang kita lanjut tata nama alkana. Nah bersesuai dengan namanya, alkana itu semua nama alkana mempunyai akhiran ana. Beda nanti kalau alkena akhirannya ena. Kalau alkuna akhirannya una. Nah, berhubung kita masih bahas alkana, coba perhatikan. Tata namanya itu ada 2. Ada yang bercabang dan tidak bercabang. Kita bahas dulu yang tidak bercabang. Gimana sih Bu yang tidak bercabang itu? Ini dia. Tidak ada cabangnya, rantai lurus. Nah, ini adalah rumus molekul. Coba perhatikan yang ini. Ini rumus molekul dan ini adalah rumus struktur. Ini contoh yang ini adalah rumus strukturnya. Coba perhatikan ini. Untuk membuat nama yang tidak bercabang itu gampang aja nak. Tinggal menghitung jumlah C-nya. C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Coba C4 tadi apa? C4 tadi adalah butana. Jadi ini harus hafal ya nak ya. C4 tadi adalah butana. Maka cukup kalau dia rantai lurus, cukup ditambah N. Coba ibu ulangi lagi. Untuk rantai lurus, penamaannya itu adalah alkana diberi awalan N. Jadi jika C-nya 4, maka N butana. Dari mana sih Bu butana itu ini? Butana itu C-nya 4. Gimana cara menghitung C-nya Bu? Hitung aja ini C-nya. 1, 2, 3, 4. Makanya N butana. Contoh yang kedua, C-nya 7. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tadi apa nak? Coba perhatikan ini. 7. 7 dia heptana. Maka penamaannya diawali dengan N. N heptana. Oke, sampai di sini kira-kira paham? Coba, yang inilah. Belum, Bu. Belum? Yang mananya yang tidak paham Syafi'i? Coba. Yang bertanya aja aktifkan mikrofonnya. Yang mana Syafi'i? 4 kali, Bu. Gimana nak? Cepat kali ya? Oke. Coba perhatikan nak. Ini poin utamanya. Nama alkana tergantung dari jumlah atom C dalam rantai karbon. Jadi penamaannya itu sesuai jumlah C-nya. Jadi kita perhatikan ini dulu contoh yang pertama. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. C4 tadi apa namanya? Makanya ibu kasih tahu ini harus hafal ini secara berurutan. C4 tadi adalah butana. Berhubung penamaannya diawali dengan N, coba perhatikan. Nama alkana. Alhamdulillah. Nama alkana diberi awalan N, makanya N butana. Oke, paham Syafi'i?
Dan yang lain? Yang lain paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini iya. Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, coba perhatikan kursor ibu. Nah, ini kursor ibu yang ini. Coba kita sama-sama hitung C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5. 6 ya kan? Berarti namanya apa ini, Nak? 6 ini. Heptana, Bu. Heptana dia 7, Nak. Jadi coba ini di screenshot aja ini, Nak. Nanti kalau bisa hafal lah. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ya? Nanti dihafal, nggak usah sekarang. Kalau sekarang nanti habis kuota kalian ngapal itu aja. Nanti ya. Berarti 6 tadi heksana. Berarti namanya adalah N-heksana. Paham ya? Ini sudah ada namanya di sampingnya ini. Paham, Bu. Paham ya? Kalau yang terakhir, ini C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti namanya apa, Nak? Yang terakhir ini. C-nya 10. Dekana, Bu. Iya, diawali dengan N, Nak. Jangan, iya, jangan lupa diawali dengan N. Sampai sini pada lu. N, dekana. Jadi, paham lah ya? Jadi kalau untuk rantai lurus gampang aja, nah. Hitung aja jumlah C-nya. Jika C-nya 4, maka N butana. Jika C-nya 5, ini 5 ya. Jika C-nya 5, N pentana. Jika C-nya 10, berarti N dekana. Jangan lupa N-nya. Ini untuk rantai lurus. Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjut rantai yang bercabang. Ini rantai yang tidak bercabang. Nggak ada, Bu. Ada ya? Oke, bagus. Enggak, Kalau Bu. sudah paham, kita lanjut yang bercabang. Gimana sih, Bu, bedanya? Coba perhatikan. Ini tolong, Nak, ya, agak-agak fokus sedikit. Karena materi hidrokarbon ini, apalagi tata nama, dia agak dikata sulit, tidak, dikatakan gampang, tidak. Jadi, tolong fokus. Nah, ini. Jika rantai karbon yang bercabang, apa sih, Bu, yang maksud bercabang itu ini? Yang namanya cabang otomatis kayak pohon lah ya, pohon itu ada cabangnya. Nah, sama dengan rantai hidrokarbon. Nah, coba perhatikan, Nak, ya. Jika rantai karbon bercabang, cara penamaannya seperti ini, Nah. Yang pertama, tentukan rantai induk, yakni rantai karbon yang terpanjang. Artinya apa? Pertama kita tentukan dulu rantai induknya. Syaratnya apa? Untuk menentukan rantai induk atau rantai utama, jumlah C-nya harus banyak. Pilih yang terbanyak. Contohnya yang ini. Coba perhatikan contoh ini. Kenapa kita ambil dari bawah ke atas? Karena jumlah C-nya 6. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka inilah rantai induknya. Bu, kenapa nggak dari kiri ke kanan saja, Bu? Kalau kiri ke kanan, coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Dia cuma 5. Maka pilihlah yang memiliki rantai karbon yang terpanjang atau jumlah C-nya yang paling banyak. Makanya kita pilih dari atas ke dari bawah ke atas. Kita pilih dia seperti ini. Nah, untuk penomoran coba perhatikan, Ibu ulangi lagi, ini kita sudah dapat rantai induknya. Rantai induknya yang Ibu buat simbol biru ini, bukan simbol, apa ini bahasanya ya? Tanda abu-abu ini, Nak. Yang abu-abu ini adalah rantai induknya. Di luar rantai induk atau rantai utama disebut dengan cabang. Ini disebut cabang, Nak. CH3 ini disebut cabang. Nah, sekarang poin utamanya tadi tentukan rantai induk atau rantai utama. Yang kedua, beri nomor pada rantai induk sehingga cabang mempunyai nomor sekecil mungkin. Coba perhatikan, Nak. Jaringan kayaknya nggak bagus ini. Kalau sudah kita lanjut ini.
Ibu ulangi Oke, Bu. lagi poin yang kedua. Tadi poin utama tentukan rantai induk. Sekarang poin yang Masih. kedua, pemberian nomor. Poin kedua sekarang pemberian nomor. Nah, coba. Pemberian nomornya itu dimulai dari ujung. Apakah ujung bawah atau ujung atas? Nah, tapi ada syaratnya. Pemberian itu adalah yang terdekat dengan cabang. Coba kalau kita mulai dari kanan ke bawah, coba perhatikan. Ini cabang nak ya. Di luar abu-abu ini disebut cabang. Kalau kita mulai dari kanan, coba perhatikan. 1, 2, 3, 4. Baru ketemu cabang. Kalau dari bawah ke kanan, 1, 2, 3. Sudah ketemu cabang. Makanya dimulai dari bawah, nak. Karena apa? Syaratnya itu adalah yang terdekat dengan cabang. Maka dimulai dari ujung C yang terdekat dengan cabang. Makanya dimulai dari bawah. 1, 2, 3. Karena sudah ketemu cabang. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4. Baru ketemu cabang. 4 sama 3 kan lebih kecil 3. Makanya dimulai dari bawah. Sampai di sini paham? Paham nggak penomorannya ini? Silakan aktifkan mikrofonnya. Paham nggak penomorannya ini? Halo. Aduh, jaringan ya. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, Ibu lanjut. Bu, Ya kelihatan barusan bisa nih, Bu. kelihatan sih nak dari sini jaringan kalian bagus atau enggaknya. Kalau nggak bagus muka kalian macet. Nah, sekarang udah bagus ya. Udah, Bu. Kecuali kalau Budi dari tadi aktif kali gerak aja dia. Berarti bagus jaringannya dia Budi ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Berhubung tadi ada kendala jaringan, nggak kelihatan slide-nya, Ibu ulangi lagi. Bismillah. Poin utamanya tadi tentukan rantai induk. Rantai induk itu yang mana sih, Bu? Ini. Yang Ibu buat gambar abu-abu. Bu, kenapa sih, Bu? Nggak lurus aja, Bu, rantai induknya? Kalau kita buat rantai induknya lurus, C-nya cuma 5. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kita ambil yang jumlah C-nya yang banyak. Makanya kita ambil yang bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah C-nya banyak. Nah, setelah menentukan rantai induk, sudah dapat nih rantai induknya. Baru kita tentukan nomornya. Nomornya gimana sih, Bu? Ingat, penomorannya itu dimulai dari C ujung. Ini C ujung, apakah C ujung bawah atau C ujung kanan? Dimulai dari C ujung yang terdekat dengan cabang. Cabang itu yang mana sih, Bu? Yang ini. Nah, Bu, kenapa kita mulai dari bawah? Coba kita hitung kalau dari bawah. 1, 2, 3. Sudah ketemu cabang. Kalau kita mulai dari kanan, 1, 2, 3, 4. Nah, antara 3 sama 4 lebih kecil 3. Makanya kita pilih yang terdekat dengan cabang. C ujung yang terdekat dengan cabang. Makanya kita pilih yang bawah ke kanan. Nah, penamaan rantai induknya, coba perhatikan. Dari contoh di atas, mulai lagi putus-putus kayaknya. Soalnya wajah kalian macet. Nah, coba perhatikan. Coba rantai induknya tadi kan 6, nak. Berarti kalau 6 tadi dia heksana. Nah, untuk menentukan rantai induk sama penomoran sudah paham atau belum? Menentukan rantai induk sama penomoran sudah paham ya? Oke lah. Nanti untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh soal lah biar lebih gampang. Sekarang kita lihat ini dulu. Cabang merupakan gugus alkil dan diberi nama alkil sesuai dengan jumlah atom C. Jadi gini nak, cabang itu sama dengan alkil. Nah, urutan penulisan nama alkana yang bercabang adalah sebagai berikut. Yang pertama kita tulis dulu nomor cabangnya. Baru diikuti tanda garis ini. Apa ini? Garis. Lalu diberi nama alkil. Alkilnya yang mana? Alkil itu sama dengan cabang. Nah, kalau dia CH3, nama cabangnya metil. Jadi, Bu, gimana sih, Bu? Penamaan cabang gampang aja. Penamaan cabang gini loh. Kalau C-nya 1 kan metil. Kenapa metil? Gini aja tinggal ganti.
Metana jadi metil. Kalau C-nya 2, etil. Kalau C-nya 3, propil. Sekarang kita bahas dulu yang ini. Baru setelah nama cabang ditulis dengan rantai induk. Nah, ini penamaannya. 3-metil heksana. Ini penamaan yang dari unsur tadi. 3 itu apa? 3 itu adalah nomor cabang. Cabang berada di nomor 3. Baru diikuti tanda garis. Ini garisnya. Lalu diberi nama alkil cabang. Alkil cabang kita namanya metil. Maka di sini metil. Nama alkil ditulis menyambung dengan nama rantai induk. Nama rantai induk, kenapa muncul heksana? Rantai induk kita kan ada 6. Rantai induk kita ada 6. Makanya coba kita perhatikan 6 tadi apa? 6 tadi adalah heksana. Makanya di sini muncul metil heksana. Ibu ulangi lagi, 3 ini nomor cabang. Metil ini nama cabang, heksana ini nama rantai induk. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak Ibu lanjut saja. Nah coba, cabang itu nanti dia bisa lebih dari 1. Nah, ini coba ini yang Ibu bahas cabang dulu biar kalian paham cabang itu apa sih Bu. Nah coba. Kalau dia CH3 cabangnya metil. Kalau CH2, CH3 cabangnya etil. Nah, coba perhatikan. Nanti di soal ada cabangnya lebih dari 2, di mana ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Kalau misalkan sama-sama, atau misalkan cabangnya itu sejenis, misalkan ada 2 metilnya. Jadi tidak perlu metil-metil. Cukup kalian buat, kalau misalkan 2, maka dimetil, diawali dengan di. Artinya metilnya itu ada. Artinya metilnya itu ada 2. Halo? Ibu ulangi lagi, ini poin pentingnya. Nanti kalau ada ketemu cabang, misalkan cabangnya sama-sama metil, ada 2. Maka diawali dengan di metil. Atau misalkan cabang metilnya ada 3. Maka diawali trimetil. Jadi tidak perlu metil, metil, metil. Tidak perlu. Cukup tulis trimetil. Artinya metilnya itu ada 3. Nah Bu, gimana kalau misalkan dia tidak sejenis Bu? Misalkan ada cabang metil, ada cabang etil. Nah cara penulisannya, cara pengurutannya, coba perhatikan. Cabang yang tidak sama disebut sesuai urutan abjad. Jadi kalau ketemu ada cabang etil, ada cabang metil, maka tulis terlebih dahulu etil. Kenapa Bu? Karena abjad E lebih duluan daripada M. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Ini. Kita bahas dulu contoh soal yang cabangnya cuma 1. Coba perhatikan ini. Dari mana datang 2 metil pentana ini? Ini sengaja ibu letakkan bagian bawah berhubung kalian belum hafal. Karena nama ini adalah penamaan rantai induknya. Coba perhatikan. Sebelum penomoran, ini misalkan belum ada penomoran, tentukan terlebih dahulu rantai induknya. Rantai induknya kita ambil yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Bu, saya mau dari bawah ke atas juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia sama-sama 5, boleh pilih salah satu. Makanya kita ambil saja yang 5. Beda dengan soal ini tadi, nah. Kalau kita ambil lurus, jumlahnya cuma 5. Makanya kita ambil C yang panjang atau C yang banyak. Kita ambil yang 6. Oke, kembali lagi ke soal. Kita ambil yang lurus saja. Karena kalau yang dari bawah ke atas dia juga 5. Maka kita pilih salah satu. Ini adalah rantai induknya. Yang ibu kotak ini rantai induknya. Di luar rantai induk itu adalah cabang. Apa nama cabang kita nak? Metil. Ingat CH3 itu cabangnya adalah metil. Nah sekarang penomoran. Bu, kenapa penomorannya tidak dimulai dari kanan Bu? Dari kiri Bu. Kalau dari kiri, coba kita perhatikan.
Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4 baru ketemu cabang. Nomor 4 cabangnya kalau dari kiri. Kalau dari kanan cabangnya itu di nomor 2. Makanya kita ambil dari kanan yang terdekat dengan cabang. Itu poinnya. Nah, Ibu ulangi lagi, Ibu tegaskan lagi. Penomoran dimulai yang terdekat dengan cabang. Makanya kita ambil dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah dapat rantai induk, sudah dapat nomornya, baru kita buat namanya.